Kadangkala kan ada orang tua pokoknya pengennya diikuti kan. Ya kata Allah, nyoal silahkan. Berargumentasi boleh. Tapi yang positif dan tidak menjatuhkan. Ya. Tapi kalau tak mampu, jangan lakukan itu. Tapi ternyata masih dilakukan juga. Ini ancaman akhirnya. Seakan mengingatkan kepada kita semua, jangan begitu. Sampai kapan mau dipertahankan sikap seperti itu? Apa nanti mau dibawa sampai dengan wafat? Jadi kalau sudah merendahkan orang itu, apalagi yang disepakati sebagai orang baik, itu bisa dipastikan ada sesuatu yang kotor yang bersemayam dalam jiwanya. Termasuk hati-hati kalau nuduh orang baik ya. Jadi ini Allah serius. Al-Quran firman siapa? Jadi sumbernya dari mana? Nah, karena itu dalam membaca pun harus menghadirkan rasa itu. Kalau ingin kita mengaji Quran khusyuk, rasakan yang kita baca itu adalah surat langsung yang Allah berikan kepada kita. Karena itu seringkali terjadi hal yang unik. Pernah nggak mengalami peristiwa begini? Sedang punya persoalan pengen baca Quran, tiba-tiba begitu buka, acak, kok ayatnya sesuai dengan yang saya alami. Pernah nggak begitu? Maka posisikan ayat itu sebagai surat dari Allah untuk memberikan solusi kepada kita. Tapi kalau ingin terukur, tidak begitu interaksinya. Itu kan sesekali yang terjadi kan, karena hidayah yang Allah berikan. Kalau ingin terukur, keluarkan kurikulumnya berdasarkan hajat kehidupan kita. Yang pokok apa, yang pilihan apa. Yang pokok itu yang menjadi kewajiban bagi semua hamba yang berkehidupan. Salat itu pokok ibadahnya, zakat itu pokok, puasa itu pokok, kan? Akhlak nanti ada bab yang pokok. Itu mutlak kita harus mendapati itu, keluarkan babnya. Tapi yang pilihan sifatnya sesuai dengan passion kita. Pilihannya apa? Jadi pebisnis kah? Birokrat, diplomat, dimiliter kah? Atau macam-macam yang lainnya, keluarkan sesuai kebutuhan kita. Nanti cara memahaminya dan mempraktikkan itu semua, lihat bagaimana Nabi mengajarkan. Penjelasannya nanti oleh para sahabat dikodifikasikan, diteruskan kepada generasi setelahnya oleh para ulama di antara kalangan generasi itu, yang sahabat, yang tabi'in, yang tabi'ut tabi'in, dikumpulkan semua pengajaran itu. Penjelasan Qur'annya disebut dengan tafsir, penjelasan Nabinya nanti disebut dengan hadis, prakteknya disebut dengan sunnah. Nanti pelajaran praktek implementasinya ada lagi babnya namanya sirah. Semuanya lengkap di kita itu. Tinggal bagaimana kita punya keinginan kuat untuk bisa mempraktekkan itu dalam kehidupan kita. Lengkap sekali. Ayatnya ada, hadisnya ada, tafsirnya ada, contoh prakteknya ada, orangnya pun kalau dilacak dengan sejarah disepakati ada. Ya, akan ditemukan ada. Mau dilacak pakai genealogi ketemu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ya, bagaimana cara mengetahui kalau beliau itu pernah hadir di bumi? Gampangnya kan ada keturunannya sekarang. Kalau dilacak nasabnya kan sampai kan? Jadi contohnya itu jelas di Islam itu. Petunjuknya jelas, kurikulumnya jelas. Dan semua itu diinginkan supaya manusia bahagia, sukses, dan puncaknya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mohon maaf ya, pandai-pandai melihat diri kita itu dititipi apa oleh Allah. Mungkin di antara sekian yang hadir atau yang terhubung di malam hari ini, ada yang dititipi kedudukan. Yang ditanya itu bukan seberapa tinggi jabatannya, ingat itu. Seberapa besar pangkatnya, bukan. Tapi yang akan ditanya dengan kedudukan itu, berapa banyak hamba yang telah Anda jadikan mereka kenal dengan Allah. Itu akan ditanya. Ya, harta juga begitu. Yang akan ditanya di hisab itu, ingat ya, bukan berapa banyak yang dikumpulkan. Tapi dari sekian banyak yang dititipkan itu, berapa yang mampu mengenalkan kita dan orang-orang sekitaran kita dengan Allah. Makanya kita punya konsep zakat, konsep infak, bukan hanya untuk berbagi, tapi mengenalkan setiap yang dibagi itu supaya kenal dengan Allah. Makanya kalau ditanya, kok baik Pak begini? Bukan karena saya baik, tapi karena Allah memerintahkan saya untuk berbagi supaya kenal dengan Allah. Yang mahal tuh itu. Makanya ada fikihnya. Nah ini yang nuntun siapa? Rasulullah. Kurikulumnya dari mana? Hudan, Al-Quran. Dalam kondisi Allah menginginkan semua hamba pun jadi baik, masih ada yang menolak. Ya? Dan tanpa argumen. Di pertemuan lalu,
dalam online kan saya jelaskan kan, sudah nuduh, nggak punya argumentasi, menyoal, melakukan kekerasan, raib kan, maka turun ayat ke-23, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalimat abdun di situ menunjukkan, awas, penekanan juga. Ya, pada apa? Pada aspek penuduhan kepada Rasulullah. Sudah menyoal Qur'annya, menyoal juga nabinya. Jadi menyoal Quran itu untuk merendahkan martabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau bahasa kekiniannya mendowngrade Nabi, sehingga nanti dengan disoal itu orang tidak percaya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka oleh Allah itu diarahkan kepada cara argumentasi yang rasional. Ini ciri khas insan beriman ya. Jadi kalau mengikuti ini betul-betul beriman. Keluar dari sini dipertanyakan keimanannya. Menyoal sesuatu boleh. Memberikan pandangan lumrah. Tapi kata Al-Quran harus punya argumentasi yang positif. Sifatnya konstruktif. Membangun, memberikan solusi. Jadi kalau diskusi silahkan. Tapi jangan pernah menyoal orang lain, merendahkannya, melecehkannya, menuduh, bahkan tanpa argumentasi. Dan tidak rasional. Itu ciri khas jahiliyah namanya. Jadi kalau sekarang ada orang yang gemar melecehkan, tanpa argumentasi, hanya sekedar menyoal, menuduh, tapi tidak ada argumentasi di dalamnya, maka itu mengulang perilaku jahiliyah. Ingat ya? Nah, jangan dipotong bagian ini ya. Harus disambungkan gitu ya. Nah, maka tipikal orang beriman tidak begitu. Kata Allah, hei argumentatif dong. Ya, kalau mau menyoal, punya dasar dong. Anda ahli bahasa, Anda mengatakan Quran produk manusia, sama dengan yang lainnya yang di Al-Mudaththir yang pernah kita uraikan, ya kan? Mereka mengatakan ini buatan manusia, ini produk syair. Kalau begitu Anda pun bisa bikin satu aja, nggak usah banyak-banyak kata Allah. Ya, fa'tu bi suratin min mithli. Kalau perlu ajak kelompok kalian, ajak teman-teman kalian. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Nah, itu dalam rangka menyadarkan. Jadi indahnya di Quran itu ada uslub. Ini kalau kita belajar fikih Quran, terapannya begini. Di rumah tangga itu kan kadang-kadang nggak selamanya selalu ceria kan? Ya, kadang-kala ada dramanya ya. Halo? Ya kan? Ada suami dengan istri atau orang tua dengan anak, gitu kan? Kadang-kala ada seperti itunya ya. Nah, maka kalau terjadi perdebatan atau diskusi di rumah tangga misalnya, dicontoh ya untuk ambil bab fikih ini, itu silahkan, yang penting argumentatif. Tapi narasi yang dibangun harus menyadarkan dan memberi solusi. Itu poinnya. Ya, narasi yang dibangun harus menyadarkan dan memberi solusi. Jadi kalau berdiskusi pun kalau merasa benar, datangkan argumen. Tapi bukan untuk merendahkan. Ya, bukan untuk merendahkan pasangan. Menjatuhkan kehormatan anak atau orang tua. Kadang-kala kan ada orang tua pokoknya pengennya diikuti kan? Halo? Mana wajahnya tuh? Ya? Tidak menerima perdebatan, hanya menerima ketaatan. Kamu nggak dengar mama ya? Jewer gitu kan? Padahal mungkin argumentasinya benar. Ya, itu kalau kita ngambil spirit fikihnya dalam sekali. Ya, kata Allah nyoal silahkan, berargumentasi boleh, tapi yang positif dan tidak menjatuhkan. Ya, tapi kalau tak mampu jangan lakukan itu. Tapi ternyata masih dilakukan juga, dan tingkatnya makin tinggi. Saya kembali ke jahiliyah ya, kembali ke jahiliyah. Jadi makin tinggi, baik yang di Mekah ataupun yang di Madinah. Kalau yang di Mekah orang-orang ingkar, kalau di Madinah itu ada dua kelompok. Satu kalangan munafik, yang kedua koalisi munafik dan orang-orang ingkar, antara kafir dan munafik. Itu yang terus menyoal. Maka saking sayangnya Allah, turunlah ayat yang ke-24 ini. Ya, kalau bisa kita istilahkan, ini ancaman akhirnya. Seakan mengingatkan kepada kita semua, jangan begitu. Sampai kapan mau dipertahankan sikap seperti itu? Apa nanti mau dibawa sampai dengan wafat? Ingat loh, kalau kamu begitu sampai dengan wafat, tempat pulangnya akan begini. Dan kamu akan menjadi begini. Orang-orang yang mempertahankan keburukan selama hidupnya dan senang mewariskan keburukan itu kepada orang lain, kalau dia tidak bertobat, maka diturunkan peringatan terakhir oleh Allah. Dan sentuhannya dalam sekali. Jangan begitu. Apa kamu mau seperti itu sampai dengan wafat?
Kalau engkau pertahankan dan yakin aku adalah Tuhan yang menciptamu, maka ketika engkau pulang dengan keadaan begini, tempatmu akan begini. Mumpung masih hidup, segera taubat. Makanya indah ayat Quran itu. Cuma ada aja yang ngeyel gitu kan. Nah, karena itu kita bahas dulu keindahan ayatnya, baru kita turunkan setiap hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-24. Paham tidak? Halo, paham? Nah, kalau gitu ya sudah kita tutup. Sudah paham ya? Baik, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Arab dulu ya. Kita Arab dulu. Ya, yang Arab itu menganalisis setiap kalimat bahkan hurufnya dalam susunan ya satu paragraf atau sebuah kalimat tertentu. Jadi setiap kata dianalisis posisinya apa, kedudukannya apa, kaitan antar maknanya apa. Itu ilmu Arab namanya. Ya. Kita turunkan sebentar. Fa'in lam tas'alu. Nah, saya agak percepat ya. Saya pakai campuran aja khatnya. Walan tas'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Nas wal hijarah. Wa'iddat lil kafirin. Ya. Ini campuran khatnya, ada khat nasakh dan ruk'ah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-24. Ayo fokus sebentar. Diikuti saja. Kalaupun belum paham istilahnya, jangan lihat istilahnya, tapi paham maknanya. Jelas ya? Baik, lihat sini. Fa'in lam taf'alu, kita analisis, kita keluarkan anatomi setiap katanya. Fa di sini harfu istinaf. Istinaf. Perhatikan. Mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Harfu istinaf artinya huruf yang mengawali satu informasi. Membuka satu informasi baru. Jadi kalau kita ngaji Quran sampai ke ayat 23 berurutan kan? Maknanya terus sampai ke ayat 23. Argumentatif dong kalau merasa benar. Jangan asal duduk dan sebagainya. Selesai kan sampai di situ? Maka muncul informasi baru. Kalau kamu bertahan dengan sikap itu dan engkau bawa wafat, begini resikonya. Maka untuk membuka informasi baru itu yang memberikan kesadaran tambahan yang menguatkan dari sebelumnya, salah satu rumusnya dalam bahasa Arab dibuka dengan huruf fa. Jadi seakan memberikan kesan bahwa ini loh, yang paling akhir itu saya buka, kalau kamu begini sampai dengan kamu wafat, kamu bawa pulang, akan terjadi. Jelas ya? Anda datang nih, melakukan kesalahan. Jangan Anda lah ya, yang lain misalnya. Di kantor ada orang salah, diingatkan SP1, SP2, surat peringatan kan. Begitu kemudian kesalahan lagi, Anda undang, Anda katakan, kalau kamu masih begini, kamu bisa keluar dari perusahaan ini. Bukan hanya keluar, kamu kena pidana, kena kurungan, anak-anak kamu kena bully, istri kamu bisa menderita. Bayang. Kira-kira kalimat itu ketika disampaikan, maknanya lebih kuat sebelumnya atau tidak? Lebih kuat kan? Baik, untuk membuka informasi yang menekankan itu, satu informasi baru, maka salah satu rumusnya gunakan huruf fa di depannya. Namanya harfu istinaf. Nah, tapi harus jeli, tidak setiap fa itu istinaf. Ada atof misalnya, macam-macam. Kayak yang Ali Imran ayat 39 dibuka dengan fanadatul malaikatu, itu bukan istinaf. Ya. Saya kembalikan ke sini. Jadi ketika dibuka dengan huruf fa, Al-Baqarah ayat 24 ini seakan memberikan kesan kuat yang baru untuk mengingatkan kepada orang-orang yang seringkali menyoal
tanpa argumentatif, apalagi yang di soal itu kurikulum yang Allah telah firmankan, Al-Quran, ya, dan merendahkan nabinya. Seakan-akan kalimatnya begini, saya tekankan ya, jangan lakukan itu, jangan pertahankan itu sampai dengan kau wafat. Kalau memang kau merasa benar, datangkan semisal Quran itu, bikin argumentasi. Tapi fa in lam taf'alu, yarhamkallah, in harfu syartin wa jazmin. Harfu syartin wa jazmin. Paham? Tidak. Harfu syartin. Huruf yang menunjukkan syarat dari bahasa Arab. Tapi di sini maksudnya hubungan kausalitas, sebab akibat. Kalau terjadi seperti ini, dampaknya akan begini. Jika engkau begini, maka akan begitu. Nah, itu fungsinya in dalam bahasa Arab. Tapi ingat, kalau ada in menunjukkan hubungan kausalitas, sebab dan akibat, maka fungsinya bukan hanya menunjukkan keterkaitan antara dua peristiwa tertentu. Tapi informasinya begitu ditekankan, jazm. Jazm itu sesuatu yang sangat kuat. Ya, kalau misalnya, kalau tekad itu disebut dengan azam namanya. Ya, tapi kalau perbuatan kuat disebut dengan jazm, sesuatu yang ditekankan dengan sangat kuat. Jadi seakan Allah ingin mengatakan, hey, aku sampaikan kepadamu ini, jika kamu begini, aku tekankan ya. Itu maksudnya. Allah itu kalau sudah mengingatkan, penting tidak? Kuat tidak? Jadi mengingatkan biasa saja sudah kuat, apalagi dengan menggunakan jazm. Gini, Allah kalau nyampaikan sesuatu bermanfaat tidak? Ya, penting tidak? Tanpa bersumpah pun sudah penting. Jadi kalau Allah bersumpah, lebih penting lagi kan? Ya kan? Wal asr, ya kan? Wal asr, innal insana lafi, mudah bagi Allah mengatakan innal insana lafi, tapi karena ingin menunjukkan pentingnya itu dipakai sumpah. Nabi dijadikan bagian dari sumpah. Ada 3 nabi dibuka di satu surah sebagai sumpah risalahnya. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menunjukkan betapa istimewanya penciptaan kita sebagai manusia. Surah At-Tin, surah 95. Wat-tini waz zaitun. Tempat Nabi Isa alaihissalam menerima risalah. Watu risinin. Tempat Nabi Musa alaihissalam menerima risalah. Wa hadzal baladil amin. Tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima risalah. Ini 3 risalah yang paling istimewa dijadikan sumpah oleh Allah untuk menunjukkan keistimewaan penciptaan kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya ingin mengatakan, kalau ada satu huruf tertentu digunakan membuka sebuah informasi, ini menunjukkan bahwa informasi yang dimaksudkan tidak main-main. Paham? Jadi ini Allah serius. Ya. Lam harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Ya. Harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Wah, ini makin mantap ini. In dengan lam punya kesamaan fungsi, salah satunya jazm. Jadi sering dalam bahasa Arab begini, kalau ada 2 huruf berbeda tapi punya fungsi yang serupa, dihadirkan keduanya, ini memberikan kesan bahwa informasi yang disampaikan memang bukan main-main, sangat penting, luar biasa. Contoh begini, kalau ada orang ragu, orang Arab itu menggunakan pembuka dengan menggunakan kod, misalnya kod, supaya yakin. Harfu tahqiq, wa taqrib, wa taukid, kod. Aina Ustaz Ali Hidayat? Mana Ustaz Ali Hidayat? Atin. Beliau sudah datang. Ah, masa sih gitu kan? Maka dikatakan, hey, huwa qad ata. Beliau benar-benar sudah datang pakai kod. Tapi kalau masih ragu juga, maka tambahkan dengan fungsi yang serupa tapi jadi 2.
Kan kalau kod-kod jadi nggak enak kan? Kod-kod gitu kan, nggak enak kan? Huh? Maka pakai lam misalnya, laqad. Ya. Menghafal Quran itu mudah atau sulit? Saya ulang ya. Menghafal Quran itu mudah atau sulit? Kalau mudah, kenapa belum hafal sampai malam ini? Huh? Menghafal Quran itu mudah atau sulit? Masa? Huh? Kalau sulit, kenapa ada anak kecil bisa hafal? 4 tahun hafal, Anda 40 tahun belum bisa hafal. Ya? Baik, kalau dikatakan mudah, harusnya memang mudah. Mudah atau sulit? Mudah. Begitu lihat Ustaz, oh mudah ya. Ya? Baik ya. Maka diberikan bimbingan sampai merasa enak, nyaman. Ya, Al-Fatihah lancar kan? Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 lancar terus. Begitu nyampe ayat 282 sulit lagi kan? Wah, ini satu ayatnya satu halaman sendiri kan? Al-Baqarah 282. Tambah lagi motivasinya. Benar nih, betul-betul mudah. Yang lain aja bisa, kenapa kamu enggak? Karena itu ketika kita diminta menghafal Quran, pembukanya menggunakan lam dan qad sekaligus. Disebutkan 4 kali di satu surah. Surah 54 Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Itu kan. Nah, ini ada 2 jazm. Ini menunjukkan kesan bahwa di sini Allah begitu serius. Sampai-sampai mengingatkan, awas, yang dilihat itu bukan perilaku. Awas, hati-hati. Bukan perilakunya, tapi siapa orang di balik ini yang masih ngotot berbuat. Nanti ada 2. Dan ini yang awas, hati-hati, bisa menular dan bisa didapatkan di setiap generasi. Jadi bukan hanya orang dulu yang menerima pengingat ini yang terancam orang. Karena rumus tafsir mengatakan kalau bukan orang kejadiannya, maka peristiwa itu berpotensi lagi terjadi di setiap masa. Saya tanya, ada orang sekarang yang berani melecehkan Al-Quran? Ada? Ada yang berani melecehkan tafsir? Ada yang berani menyoal ajaran-ajaran dalam Islam? Bisa ditemukan. Nah, itu siapa? Nggak akan jauh dari 2 golongan ini. Maka kalau terdapat yang demikian, mesti hati-hati. Ya, saking sayangnya Allah diingatkan jangan sampai kebiasaan itu kebawa wafat. Jelas di sini? Nah, itu jazm. Kemudian yang kedua, ini nafi. Nafi, menafikan. Jadi bahasa Indonesia. Ya, meniadakan. Tidak mengakui sesuatu. Nanti saya tunjukkan. Qalbun, yang dimaksud qalbun di sini merubah satu fungsi dari yang tadi yang mudhari, kekinian, ke madhi, ke masa lalu. Jadi kalau ada kata kerja dimasuki oleh lam, maka maknanya pindah makna dari makna kini lalu. Dari present ke past tense. Jelas? Dari masa sekarang ke lalu. Contoh. Kataba menulis. Aktub. Ana aktub. Saya sedang menulis sekarang. Tapi kalau ada lam aktub. Itu menafikan dari dulu sampai sekarang saya nggak nulis. Dari dulu sampai sekarang ini saya nggak nulis. Jelas? Jadi kalau ada kata kerja diawali dengan lam, ini menunjukkan perbuatan itu dari sejak awal kapanpun sampai detik itu nggak akan pernah bisa terjadi. Jelas? Nah, kata Allah, kalau kalian memang merasa benar dengan klaim terhadap Quran bahwa itu produk manusia, bahwa itu rekayasa Muhammad SAW, bahwa itu produk budaya, kemudian disoal dengan tuduhan yang tidak berdasar. Kata Allah, kalau memang punya dasar, bikin seperti Quran. Walaupun cuma 1 surah saja. Lihat maknanya. Lihat susu. Tapi kata Allah, saya tegaskan ya, saya ingatkan sekuat-kuatnya. Fa illam taf'alu, pakai lam. Kalau kalian tidak mampu melakukan itu. Lam. Seakan Allah memberikan isyarat dari awal dengan kepastian yang sangat, dari dulu pun sejak Quran diturunkan sampai dengan sekarang nggak akan pernah kalian bisa melakukan. Jadi sebetulnya karena tidak suka, melecehkan, merendahkan,
bukan karena untuk membangun argumentasi, tapi untuk menjatuhkan orang lain. Sebetulnya orang seperti tak punya argumen. Dari sejak awal dia menuduh pun tak punya argumen. Itu maksudnya. Jadi kalau sudah ada orang menyerang pribadi Anda, karena berdiskusi nyerang pribadi dan sebagainya, itu kata Al-Quran isyaratnya orang ini memang nggak punya argumentasi. Ya, dari awal itu memang ingin merendahkan, ingin menjatuhkan. Maka seperti orang dulu pernah melakukan hal yang demikian, kemudian Allah mengatakan fa'illam taf'alu, maka kalau kamu nggak bisa melakukan itu, dan memang dari sejak awal pun engkau nuduh, engkau memang sudah nggak punya kemampuan begitu. Ini terhadap Quran itu sampai kapanpun kita nggak akan bisa menyoal. Kenapa? Karena firman Allah. Ya, karena firman Allah. Begini, maaf ya, manusia punya karya. Halo? Manusia punya karya? Binatang punya karya enggak? Punya. Itu burung bisa bikin sangkar sendiri. Burung punya karya kan? Tapi bisa enggak satu waktu karyanya burung menyamai manusia? Halo? Burung sadar tak akan mampu menyamai karyanya manusia. Karena itu enggak pernah ada burung mencela manusia. Halo? Pernah dengar burung mencela manusia? Hah? Burung beo sebeo-beonya, kan? Nggak pernah mencela manusia kan? Kecuali manusia itu sendiri yang mengajari kan? Ya, begitu ya? Kenapa? Karena memang makomnya di atas itu. Karena produknya produk manusia, bukan produk burung. Kalau produknya produk burung, sesama burung itu bisa saling berlomba di situ. Ya, produknya kambing sesama kambing bisa bersaing. Apalagi? Pokoknya semua produk binatang sesama binatang bisa bersaing. Produk manusia sesama manusia bisa bersaing, tapi tidak pernah produk manusia bisa kemudian disaingi oleh binatang atau binatang berniat menyaingi produk manusia. Nggak bisa. Levelnya makomnya nggak sama. Pun demikian kita nggak bisa nyoal Quran karena Quran itu bukan produk manusia. Quran itu firman Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah sudah memberikan statement, sudah berfirman, orang-orang yang menyoal Quran itu sebetulnya dia menyoal itu karena tidak mampu. Itu tipikal manusia begitu. Ada bagian dari hal buruk yang melekat pada manusia. Kalau nggak mampu itu suka menyoal. Kalau nggak mampu suka menuduh. Apalagi kalau terdesak itu cara menghindarnya dengan menyoal. Itu sudah fitrah itu. Ya, jadi kalau Anda berdiskusi tiba-tiba ada yang menyoal Anda, menjelek-jelekan Anda, itu karena tak mampu berargumentasi. Tapi indahnya Quran, solusinya gimana kalau yang menemukan begitu? Ada caranya juga. Kenapa diam? Halo? Ingat sesuatu? Hah? Balik ke sini. Maka kata Allah, fa'illam taf'alu, hei, aku ingatkan. Kalau engkau nggak mampu membuat semisal Quran itu, dan memang nggak akan mampu, kata Allah itu. Dari dulu pun sejak engkau menyoal nggak akan mampu. Karena itu apa? Teruskan kalimatnya. Masih ingat? Jazmnya kan menafikan yang dulu sampai saat itu kan? Kalau sampai saat ini saja, yang depan bagaimana? Kalau kalimat Qur'annya cuma sampai sini, fa illam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Misal, kalau cuma sampai sini, maka akan ada peluang yang masa depan bisa. Ya? Maka kalimatnya sempurna ketika Allah berfirman, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Pakai lan harfu nafyin wastiqbalin. Ya. Harfu nafyin wastiqbalin. Nah, ngajinya begini kita agak dalam ini. Dan di sini bukan pengulangan, karena di Quran itu gak ada pengulangan. Ingat ya? Di Quran tidak ada pengulangan. Anda jangan katakan kenapa taf'alunya diulang. Ini bukan pengulangan. Kalau diulang artinya ada yang belum jelas. Dan mustahil firman Allah nggak jelas. Paham? Firman Allah itu pasti jelas. Karena itu kaidahnya dalam ilmu tafsir, jika ada kata yang serupa ya di ayat yang berbeda atau bahkan di ayat yang sama, sebetulnya bukan pengulangan, tapi istilahnya taksisan lima'nan jadid.
kalimat yang serupa redaksinya tapi punya makna yang berbeda, pengantar kepada makna yang tidak sama. Contoh, lihat sini. Fa illam taf'alu wa lan di sini ada taf'alu, di sini ada dua taf'alu kan? Nah, kenapa disebutkan lagi taf'alunya? Taf'alu yang di sini dengan yang di sini itu nggak sama maknanya. Ini kalau kita ngaji Quran tuh indah sekali. Coba di surah Ar-Rahman ada berapa disebutkan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma? Berapa kali disebutkan? Itu antara yang satu, kedua, dua, ketiga, tiga, keempat sampai yang akhir maknanya nggak sama, beda semua. Makanya nggak bisa hilang. Ya Allah kok disebutin lagi? Tadi kan udah, kan nggak bisa gitu. Ya, nggak bisa, karena setiap maknanya itu berbeda. Nah ini poinnya. Yang di sini menunjukkan perbuatan yang lalu, ya, sampai masa sedang terjadi. Present, past tense, present tense. Ini yang dulu sampai sedang terjadi. Sedangkan lan menunjukkan sesuatu yang berlangsung di masa depan, future. Continuous to future. Berlangsung terus sampai masa yang akan datang. Jadi Allah ketika berfirman menghadirkan kata lan di sini memberikan kesan sampai kapanpun, dari dulu, sekarang sampai nanti pun tidak akan pernah ada orang yang bisa menyoal Quran dengan mendatangkan argumentasi yang benar. Tidak akan pernah ada yang bisa membuat Al-Quran atau menyerupai Al-Quran. Maka kalimatnya berbunyi fa illam taf'alu wa la taf'alu. Sampai sini dulu. Ya. Jadi orang-orang yang menyoal, yang menuduh, yang melecehkan Nabi Muhammad SAW, ya, pada umumnya kata Allah yang nggak bisa berbuat seperti itu. Nabi Muhammad orang baik bukan? Baik. Abu Jahal itu sejahal-jahalnya, ya, itu mengakui Nabi sebagai orang baik. Orang baik loh. Cuman karena ketakutan saja, naruhnya hilang. Dan punya rasa dendam. Karena sosok yang dicintanya menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah. Hati-hati ya, cinta tertolak kalau tidak dikelola dengan baik kadang menghasilkan dendam. Ya, itu Abu Jahal, se-Abu Jahal-jahalnya mengakui orang baik. Abu Lahab, ya, itu pun mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang baik, keponakan yang baik, keponakan yang mulia. Kan karena faktor-faktor yang lain menolak risalah Nabi. Ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang menyoal Quran atau merendahkan Nabi pun itu umumnya bukan karena Nabinya salah. Itu poinnya. Jadi kalau sedang merendahkan orang itu, apalagi yang disepakati sebagai orang baik, itu bisa dipastikan ada sesuatu yang kotor yang bersemayam dalam jiwanya. Maka oleh Allah kemudian diberikan peringatan yang sangat keras. Bahasa bebasnya begini, hey, apa yang kamu kerjakan ini gak ada manfaatnya. Dari sejak kamu tuduhkan, hati kecil kamu aja udah merasa bahwa itu perbuatan gak benar. Termasuk hati-hati kalau nuduh orang baik ya. Kalau ada orang disepakati baik, tiba-tiba misalnya ada orang menuduhnya, dan dia sudah meyakini sebetulnya orang itu baik, itu pasti cuma dua hal. Kalau bukan karena ada kepentingan yang kotor, atau ada untuk melindungi perbuatan-perbuatan buruk yang tidak ingin terungkap, biasanya begitu. Umumnya begitu. Itu yang terjadi pada orang-orang yang menyoal Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Lalu kata Allah apa yang dilakukan? Apa yang disampaikan oleh Allah? Jangan lakukan itu. Kalau kamu yakin aku adalah Tuhan yang mencipta engkau, yang membentangkan langit dan bumi, yang menjadikan langit tanpa tiang, ya, menjadikan berbagai hal di bumi, dari tanaman, bebatuan, macam-macam supaya engkau nyaman beraktivitas. Ayat 22. Kalau engkau meyakini semua itu, engkau pun yakin, bukankah aku yang mewafatkan? Maka dari itu taubat. Allah itu taubat. Sampai kapan sifat seperti ini mau dipertahankan? Bagaimana kalau sekarang kamu meninggal? Bagaimana kalau saat ini kamu wafat? Maka takutlah. Nah ini, waspadalah. Waspadalah. Kewaspadaan yang melahirkan rasa takut yang mendalam, itu diantara makna takwa salah satunya.
Ya, kata kerjanya ittaqa yattaqi. Perintahnya ittaqi, jamaknya ittaqu. Kalau ingin cepat diberikan maka pakai fa. Fattaqu.